Iya, baik, Mbak. Mbak, saya tahu ini agak aneh, tapi saya mohon ke Mbak untuk hari ini bisa hati-hati dalam mengambil keputusan ya. Jangan buru-buru menyalahkan orang sebelum semuanya jelas. Tetap tenang ya, Mbak. Hah? Maksudnya apa? Kok Mas bisa tahu urusan saya? Saya nggak bisa jelasin, tapi percaya aja, Mbak. Saya mohon jangan juga, Mbak. Ini buat kebaikan, Mbak. Percaya gak percaya, saya sering bisa melihat musibah yang menimpa penumpang saya, Mbak. Pagi ini. Gak apa-apa dong, Mbak. Gimana tuh? Iya, Mbak. Dari minggu lalu salah satu bawahan Mbak yang bernama Sony, itu dia nggak masuk ya, Mbak? Iya, Mbak. Katanya dia izin WFH seminggu. Dan harusnya hari ini udah balik ke kantor. Kemarin, dia harus ngurus ibunya yang sakit kena stroke di rumahnya. Oh gitu. Soalnya dia barusan aku hubungin gak ngangkat. Aku hubungin nomor lainnya, dan nomor kerabatnya juga gak ada yang ngangkat. Siang hari di bulan Ramadan, Almir duduk di motornya, menunggu pelanggan. Ia menahan lapar dan haus. Sementara cuaca terasa terik. Wah, astaga, panas banget ya Allah. Bulan puasa udah tinggal 2 minggu lagi. Yuk, semangat. Bisalah ini. Selesai misi si malaikat maut kemarin. Gua harus optimis. Kalau gue bisa lewatin ini semua, gue bakal janji dalam diri gue untuk bisa ngelamar Fitri. Tidak lama, ada seorang pria lusuh dengan mata cekung menghampirinya. Almir terkejut saat mengenali wajah itu. Almir? Lama gak ketemu, bro. Wah, lu jadi ojek sekarang. Dimas? Ya ampun, lu kemana aja selama ini? Banyak cerita, Mir. Tapi sekarang gua butuh tumpangan. Antar gua ke apartemen dekat terminal. Lo, gak apa-apa kan? Kayaknya lu sakit, Dim. Alah, biasa aja. Udah buruan jalan. Gua buru-buru. Almir menyalakan motornya. Saat mulai menarik gas, tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Visi masa depan pun muncul. Almir melihat Dimas tergeletak di lantai kamar apartemen dengan busa keluar dari mulutnya. Tubuhnya kaku, sementara suara sirine ambulan terdengar di ratap belakang. Almir tersentak kembali ke dunia nyata. Keringat dingin mengalir di dahinya. Gua nggak bisa biarin ini terjadi. Gua harus nolong dia. Almir berkendara dengan pelan, berusaha mengulur waktu sambil berbicara dengan Dimas. Ia harus menjaga kesabarannya, terlebih lagi saat sedang berpuasa. Dim, lo masih pakai? Maksud lo? Udahlah. Lo pasti denger dari orang-orang. Gua masih, Mir. Susah keluar. Lu sadar gak sih kalau ini bakal ngebunuh lu? Ngapain lu peduli? Kita dulu sama-sama nakal, kan? Lu sendiri yang ngajarin gua. Almir terdiam, mengingat masa lalunya yang kelam. Ia menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang, dan tidak terpancing emosi. Tapi, gua udah berhenti. Dan gua nggak mau lihat lu mati, Dim. Lu harus berhenti juga. Gak segampang itu, Mir. Gua udah jauh ke dalam. Lagian, buat apa? Hidup gua udah hancur. Almir menepi di sebuah warung. Pura-pura motornya bermasalah. Dim, gua lapar. Lu mau makan dulu? Gua mau beli takjil juga. Gak usah, gua buru-buru. Ayolah, sekalinya aja. Gua yang traktir. Anggap aja nostalgia. Lu inget gak? Dulu kita sering ngabuburit bareng. Serius, gratis? Hahaha. Iyalah, lu pikir gua bakal tagih utang ke lu. Akhirnya, Dimas mengalah. Mereka masuk ke warung, duduk sambil menunggu azan maghrib. Almir mengirim pesan ke seseorang. Mir, gua sering kepikiran. Kalau dulu kita nggak salah jalan, mungkin hidup kita lebih baik sekarang. Masih ada kesempatan buat berubah, Dim. Lu nggak harus terus kayak gini. Gua udah capek, Mir. Capek bawain diri sendiri. Tapi gua takut. Takut gagal. Lu cuma butuh satu langkah buat berubah. Mulai dari sekarang. Ramadan ini bisa jadi awal baru buat lu.
Dimas terdiam. Matanya menerawang, dan suara azan maghrib pun berkumandang. Almir tersenyum, mengambil segelas air dan menawarkannya ke Dimas. Minum dulu, Dim. Lu puasa kan? Dimas terdiam, lalu tersenyum kecil. Ia mengambil gelas itu dan meneguk airnya. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Saat mereka makan takjil, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Itu adalah Fajar, kakak Almir. Dimas? Ya Allah, ini kamu. Fajar? Wah, lama gak ketemu. Dim, kita semua punya kesalahan. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Kamu masih bisa keluar dari jalan ini. Ramadan ini waktu yang tepat buat bertaubat. Gua udah rusak, Jar. Orang kayak gua gak bisa berubah. Jangan ngomong gitu. Almir juga dulu sempat jatuh, tapi dia bisa bangkit. Kenapa kamu nggak bisa? Allah Maha Pengampun, Dim. Dimas terdiam, matanya mulai memerah. Tiba-tiba, seorang dokter datang. Itu adalah Dokter Farhan, teman Almir yang ia panggil sebelumnya. Dimas, saya bisa bantu kalau kamu mau. Saya tahu tempat rehabilitasi yang bisa nolong kamu. Rehab? Serem amat, Dok. Gua gak siap. Lu nggak sendiri, Dim. Gua bakal bantu lu. Lu bisa mulai sekarang. Atau nunggu sampai semuanya terlambat. Allah selalu buka pintu taubat. Dimas menunduk. Air matanya jatuh. Ia menghela nafas panjang, lalu mengangguk. Dimas akhirnya dibawa ke pusat rehabilitasi. Almir menatapnya dari kejauhan merasa lega. Fajar menepuk pundaknya. Mir, gua bangga sama lu. Lu udah berubah. Dan sekarang, lu juga nyelamatin temen lu. Gue cuma nggak mau kehilangan orang-orang gue sayang lagi. Ramadan ini, gue pengen jadi orang lebih baik. Dimas melambai ke arah mereka sebelum masuk ke mobil dokter. Almir menatapnya dengan harapan, lalu menyalakan motornya dan pergi meninggalkan malam yang penuh harapan baru.